to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aida Rabbani. Saya dari NIM 21300003. Saya dari program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Kali ini saya akan melaksanakan praktek konseling individual. Sebelum kita menyaksikan video selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya konseling individual. Konseling individual adalah proses pemberi bantuan yang diberikan kepada konseli atau klien yang memiliki suatu permasalahan yang akan dibantu oleh konselor. Apa sih sebenarnya tujuan dari konseling individual? Konseling individual bertujuan agar nantinya klien atau konseli dapat mengetahui tentang kepribadiannya, dirinya sendiri, lingkungannya, dan orang-orang sekitarnya. Apa sih sebenarnya fungsi dari konseling individual? Apa sih sebenarnya fungsi dari konseling individual? Konseling individual berfungsi untuk nantinya klien dapat meminimalisir suatu permasalahannya atau kecemasan yang dialaminya. Nah, baik, setelah saya menjelaskan apa itu pengertian dari konseling individual, tujuan dari konseling individual, dan fungsi dari konseling individual, mari sama-sama kita menyaksikan praktek konseling individual. Selamat menyaksikan teman-teman. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Oke. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Udah makan sebelumnya ke sini? Udah. Baik. Hari ini kita akan menggunakan konseling individual kan. Sebelum kita melaksanakan konseling ini, perkenalkan nama saya Aida Rabbani. Saya di sini sebagai konselor. Adiknya sendiri boleh manggil saya kakak, ibu, senyaman adik aja. Jadi kita di ruangan ini biasa saja ya. Jadi setelah saya mengenalkan nama, tadi kan saya udah nengok juga profil tentang adiknya sendiri. Biar agak nyaman, kakak mau nanya nih, nama sama tempat tinggal, hobinya apa? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Kak Masitiyanti, asal dari Cikangkal. Hobi saya Olahraga. Oh, olahraga apa biasanya ini? bela diri. Bela diri, udah pernah ikut lomba bela diri? Oh, tapi kepengen, tapi udah mulai biasa nggak ya? Udah. Jadi ini kesibukannya apa sehari-hari? Sukanya kampus, makan, mandi. Oh, di mana ini kampusnya? Di Fakultas Ilmu. Oh, di UIN Syahada juga ya? Kuliahnya. Iya, saya juga alumni dari sana. Ya, baik. Selanjutnya kan kita akan menghadapi konseling individual. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling individual. Jadi sebelumnya adik pernah nggak mendengar kata konseling atau pernah nanya-nanya itu sama orang lain? Pernah. Kira-kira apa sih konseling itu? Kalau apa sekedar mendengar aja gitu? Konseling itu kayak bisa curhat gitu. Oh iya, adiknya benar sekali. Jadi sedikit saya jelaskan. Jadi konseling individual ini adalah proses pemberi bantuan kepada seorang klien atau konseli, yaitu adik sendiri yang memiliki suatu permasalahan yang akan diatasi dan dibantu oleh saya sendiri sebagai konselor. Jadi tujuan dari konseling individual ini bertujuan agar adik nantinya bisa mengatasi permasalahan yang terjadi sama adik, bisa memahami permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, setelah saya jelaskan tentang tujuan, ada juga fungsi dari konseling individual ini berfungsi untuk adiknya nanti dapat meminimalisir kecemasan yang adik hadapi. Baik, Dek. Jadi tadi kan udah saya jelaskan tentang pengertian,
tujuan terus dari konseling individual. Jadi apakah sudah mengerti, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saya tentang konseling ini? Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Baik, sekali lagi saya jelaskan. Nah, jadi konseling ini kan adiknya datang kepada saya dengan suatu permasalahan. Jadi nanti adiknya menceritakan permasalahan kepada saya membantu adiknya sendiri. Jadi makanya tadi saya bilang proses pemberitahuan kepada klien-klien itu adiknya sendiri. Ya, bilang ngerti? Oke. Baik, selanjutnya ada asas-asas yang perlu kita ketahui dalam konseling individual. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah di mana semua permasalahan yang adik ceritakan itu termasuk rahasia. Cuma saya yang tahu dan adik sendiri. Jadi permasalahan adik tidak akan tersebar luaskan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana adik kesini sukarela datang kepada saya tanpa paksaan, tanpa suruhan. Jadi sebelum saya lanjut ke tahap selanjutnya, saya ingin bertanya kepada adik sendiri, apakah kesini ada paksaan atau sukarela? Oke, dengan senang hati ya, berarti sudah siap di konseling. Baik, selain kesukarelaan, ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adik wajib terbuka kepada saya agar saya nanti dapat membantu adik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi adik. Oke, selanjutnya ada asas kenormatifan. Asas ini sangat penting karena kita akan saling menghormati dalam proses ini. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan tentang asas-asas ini? Ada, oke. Setelah saya menjelaskan tentang asas-asas ini, kita akan ke tahap selanjutnya. Ya kan saya tadi sudah menjelaskan tentang asas-asas. Setelah itu saya ingin menanyakan tentang kontrak ini, di mana kontrak ini durasi konseling yang kita akan sepakati. Jadi yang ingin saya tanyakan, kira-kira durasinya ada sendiri mau berapa gitu? 20 menit, 25 menit atau 30 menit? 20 menit. 20 menit. Durasi konseling individual ini berarti 20 menit. 20 menit. Oke, ke tahap selanjutnya. Baik, konseling individual akan dilaksanakan selama 20 menit ke depan. Oke. Jadi kan ini kita udah dari awal sampai akhir. Jadi pasti kesini pas ada masalah gitu kan. Kira-kira bolehlah diceritakan sedikit demi sedikit masalah apa yang terjadi sama adik itu. Silakan. Langsung ya? Iya, langsung aja. Ini ya. Masalah pada masalah itu. Gak enak jadinya. Oh, kira-kira masalah yang membuat nggak enak itu apa? Masalah apa yang membatin gitu kepada Dewi adik? Ini si Andoni kan kayak suka ini juga. Nggak apa-apa, ceritakan aja. Pas maksudnya nggak suka jadi kita kan baru tiba-tiba ada kehilangan dia. Baru pemikiran dia ya kita lah. Oh, Banyak. iya, jadi dia nuduh kita tiba-tiba. Jadi perasaan Kita mereka jadi nggak enak sama dia gitu. Jadi saya tanyakan, adik sendiri pun bertengkar, ada pertengkaran atau selisih paham gitu? nggak ada. Oh. Jadi nggak ada selisih paham. Gimana hubungan adik sama dia selama ini? Baru tapi udah kemarin itu kan kejadian itu sebelum itu Oh, jadi sebelum itu pun juga ada kejadian yang nggak enak. Itu kira-kira apa contohnya kejadian itu yang membuat adik pun jadi nggak enak sama dia? ini juga kan kehilangan itu apa keselamatan. Oh, jadi adik ini satu
pemikirannya sama kita itu kan. Oh, kira-kira udah berapa lama dia kayak gitu sama adik? Ada 2 minggu, seminggu atau beberapa? Oh, berarti ini permasalahannya barusan langsung datang ke saya ya. Oh, jadi gimana kira-kira perasaan adik tentang dia karena suka Kalau gitu? Kak, aku kan Kak emosian, apa Kak? Maksudnya Bertinggi? itulah Kak, udah ngerasa gitu Kak. Walaupun nggak benar gitu Kak, tapi pemikiran dia udah sama kita gitu kan Kak. Jadi kayak enak perasaan kita gitu kan Kak. Lalu jadi mudah lah Kak ngerasa kita Kak. Lalu jadi emosi lah kita kan Kak. Lalu udah emosi, kalau emosi Kak nggak ada kontrol gitu kan Kak. Jadi emosi kita itu jadi mau bilang cakap kotor, tak terlawan gitu Kak. Walaupun udah terbanting gitu Kak. Kalau nggak suka gitu kan. Kalau saya kira benci terus, kalau saya nggak sayang terus gitu kan Kak. Kalau ini caranya, mau Bisa suka enak ya kan? Oh, jadi adik ini kan katanya kamu emosi, emang emosinya udah pas masuk di asrama atau memang dari awalnya memang udah orang yang emosi? dari apa namanya? Dari kecilan? Maksudnya Kak, maksudnya gimana sih Kak? Udah dari awal gitu Kak emosinya. Oh, udah memang dari awalnya memang orangnya emosi. Jadi Kak, kalau emosi karena emosi itu kan Kak bisa mengapakan pikiran gitu Kak, menghilangkan pikiran gitu Kak. Jadi makanya Kak emosi, kalau emosi kan Kak udah dulu gitu, udah menenangkan gitu Kak. Jadi itulah Kak lawan dulu sih. Ya. Oh, jadi kalau ada emosi sama dia, adik ada ngelakuin sesuatu nggak sama dia atau marah atau Gua ada gimana? diam aja gitu. Iya. Oh, berarti Ada adik aja gitu. Oh, berarti adik nggak meluapkan amarah, cuma diam sama kayak dendam gitu. Hubungan adik sama dia sekarang gimana? Semenjak adik dituduh dia. Gak ada Kak, diam aja, gak peduli. Oh, Pokoknya intinya bukan aku gitu kan Kak. Banyak orang di situ kan Kak. Pokoknya kalau mikirin dia sama kita gitu kan. Sedikit banyaknya orang di situ. Ada lagi lah. Oh, berarti jadi hubungan sekarang ini lagi enggak. Ya. Jadi kira-kira apa yang buat adik paling sakit Ada sakit sih Kak. sama sikap dia? Ya sindiran gitu. Sindiran terus gitu kan Kak. Aku orangnya diam gitu ya, tapi pendendam gitu. Oh, berarti benci gitu. ada sindiran-sindiran yang diungkapinnya. Kira-kira apa itu sindirannya yang buat sakit hati sampai sekarang? Terus banyak hilang gitu ya Kak. Aku Kak banyak yang hilang, kan yang ungkap kayak gitu kan Kak. Bilang lah Kak, pada tuh aku bilang Kak, gak ada itu pada tuh kayak gitu. Kalau ini itu sama-sama kami gitu kan. Ya udahlah jalan dia positif bilang Kak, aku punya emosi lah. Kalau yang dari itu. Oh, jadi permasalahan ini karena ya salah paham itu, berarti salah paham aja ya kan? Nggak ada lagi Kak sih. Masalah. Oh, berarti masalahnya ada masalah di asrama dan juga masalah pribadi. Mungkin karena ada masalah pribadi jadi pun awak datang juga masalah itu. Kira-kira mau tahu sih kakak masalah pribadi itu yang gimana? Kira-kira kalau kakak boleh tahu masalah pribadi apa yang membuat adik sekarang cemas gitu overthinking? Gimana sih Kak? Ibaratnya gitu ya. Akrab gitu. Aku kan Kak kalau sudah kayak Kak tomboy gitu ya. Iya. Baru si teman ini nggak suka yang ini Kak. Baru dekat sama ini Orang lain. Jadi dikiranya yang lainnya gitu negatif kali gitu kan. Iya, Baru dia nggak suka gitu. Aku nggak suka ya gituan. Dia kira aku dijual, nggak ada yang bilang nggak suka. Aku bisa gitu. Jadi banyak yang nggak gitu.
jadi masalahnya ini sama teman juga. Oh, berarti ada yang beranggapan karena kita tomboy jadi beranggapan lain gitu loh. Jadi makanya perasaan kita pun jadi gak enak sama dia kan. Jadi ini udah baru di asrama terjadi atau memang sebelumnya udah banyak Kak, di luar sana belum dapat itu. Oh, Maksudnya gimana sih pembicaraan? Itu waktu aku ini salah gitu kan. Cara salah di cara berbicara gitu kan. Jadi gitu lah saya pasang sih. iya, oke. Adik ini memang tomboynya dari kecil atau memang Dari SMP? Oh, SMP. Kok bisa jadi tomboy? karena aku suka waktu itu kan Kak suka permainan anak-anak Laki-laki, iya. jadi ikut lah Kak gitu kan Kak. Karena aku cuma penonton di rumah satu-satunya awal aku ada laki-laki cuma kan dia. Iya, Jadi kan Kak otomatis kan Kak di rumah gitu kan apa dipakai orang itu harus barang-barang laki-laki, jadi pun kita ikut. iya itu lah Kak karena maksudnya kayak gaya aku aja ya kayak gini tapi Iya, tapi apanya iya bawaannya ya perempuan, ya ya kan? jadi pemikiran aku tuh ini mereka dia Iya, kayak gitu aku tuh ini aku tongkat kalau kedengar gitu Marah. emosi aku itu Iya, emosi. Tidak kan? nggak jadi nggak perasaan gitu kan yang bilang gitu kan. Oh, jadi adik ini punya permasalahan dengan teman karena teman ini suka nuduh kita, tapi sebenarnya nggak kita yang salah. Terus banyak perkataan teman membilang kita ini tomboy, nggak suka gitu kan sama kita, padahal kita memang kayak gini adanya. Baik, sebelumnya apa yang adik rasakan udah pernah kakak rasakan sebelumnya. Walaupun kakak juga tomboy dulu waktu kakak SMP juga tomboy gitu kan, tomboy sampai SMA baru berubah. Tapi sampai kuliah pun pembawaannya sama itu lah Kak jalan pun sama kayak laki-laki kan. bukan waktu SMP lah lalu tamat SMP ya kan Kak di pesantren lah juga lalu sampai di pesantren dan alhamdulillah kan Kak perubahannya cuma jalannya aja gitu Iya. kayak bilang Kakak itu kayak sampai sekarang sini. Oke, baik, kita masuk ke tahap selanjutnya. Berarti bisa kakak simpulkan berarti ini permasalahan dengan teman, dengan orang sekitar, sama memang pembawaan kita. Seperti yang kakak bilang, kakak juga pernah merasakan itu, karena kakak duluan juga merasakan. Jadi ada rasa emosi, nggak enakan, atau ingin melawan dia, sakit hati, punya rasa dendam, ingin melawan karena mereka kok jahat sama aku gitu kan, kok matain aku, padahal terus kita nggak ngambil barangnya kok malah dituduh gitu kan. Lucunya gitu. Baik. Jadi di sini kakak mau ngasih solusi sedikit. Memang perkataan orang itu sangat buat kita sakit. Mulut orang itu pisau bagi kita. Makanya kalau bilang orang-orang itu gak perlu dengerin kata orang lain gitu kan. Kakak dulu gak dengerin kata orang lain, jalan aja, lurus aja, gak usah dengerin. Ya dia masih gitu. Diam aja, lakukan kegiatan seperti biasa, lakukan. Namanya pun gaya Suka-suka hati dia, iya. Suka-suka hati aja mau bilang apa. Nama pun gaya kita memang udah dari awal kayak gitu, kita pun gak bisa merubah. Tapi tunjukkan kepada orang itu apa yang dipikirkan mereka, kita nggak melakukannya. Cara biar mereka itu menganggap kita nggak seperti itu, buat hal-hal yang baik yang bisa membuka mereka, yang bisa menyadarkan mereka kalau kita nggak seperti itu. Aku pun tomboy, tapi aku tetap masih jadi perempuan yang seperti biasanya, berjilbab, berpakaian muslim, melakukan hal-hal yang seperti perempuan lakukan. Kalau misalnya ada orang menuduh, ya anggap aja itu sebuah pelajaran untuk kita mengetahui, oh inilah sifat
dia. Kita serba, oh inilah sifat dia. Berarti kita dari situ bisa menyimpulkan ini teman yang nggak bisa kita ajak. Itu loh kamu sebenarnya. Iya. Dia perhatikan kan, perhatikan. Dia mau itu kan, perhatikan kamu itu. Iya. Dan cara itu sebenarnya ada. Jadi dia itu makanya kita harus memilih juga teman. Jadi dari sikap-sikap dia seperti itu kita udah tahu kan kesimpulan teman yang baik mana, teman yang nggak cocok pun yang mana. Jadi deh kakak kasih solusinya. Anggap aja perkataan-perkataan orang pembelajaran bagi kita untuk kita menjadi yang lebih baik gitu kan. Kalau dia mau kita tomboy ya nggak apa-apa, tapi kita tetap menjalankan, tetap berpakaian muslimah, tetap menjadi perempuan kok gitu kan. Kalau misalnya orang menuduh kita, anggap aja itu sebuah pembelajaran. Oh inilah orang yang nggak bisa diajak berteman. Nah, gitu kan. Jadi kalau emosi wajar gitu kan. Kita meluapkan emosi kita itu melalui kata-kata, tapi sebaiknya kita meredam emosi itu. Dia pun kalau misalnya kita meluapkan emosi sama dia, malah itu dia suka ngejek balik ke kita. Makanya redam aja, diam aja, santai aja, lakukan hal-hal yang baik yang membuat dia berpikir, oh Santai aja gitu. Dia rupanya santainya, makin ini, makin bagusnya dia. Nah itu cara menjatuhkan orang seperti itu. Pertama tontonkan kamu, pertama kejadian itu. Iya. Nggak masuk kamu sama kak, satu hari itu nggak masuk kamu, pikiran terus. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang membuat dia nanti berpikir, oh mental dia udah dijatuhkan. Nah itu yang nggak boleh. Kita kan mahasiswa itu nggak boleh mentalnya dijatuhkan. Harus kita yang menjatuhkan mental orang. Oke. Jadi itu solusinya ya. Jangan gampang emosi, dengarkan aja, anggap aja sebagai pembelajaran. Aku kok sekali benci, dendam, sama ustaz ya juga. Kayak gitu juga. Jujur kan, ustaz nggak suka begitu. Nah itu makanya Kak bilang tadi redam emosi itu tadi, anggap aja, iya redam emosi itu tadi, anggap aja semuanya itu, anggap aja perkataan-perkataan yang sama-sama itu sebagai pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau misalnya udah benci sama ustazah, kita nggak bisa benci juga karena dia guru kita, dia ngasih ilmu sama kita gitu kan. Bapak bilang kita gitu, jangan ada benci, jangan ada gengsi, jangan ada gak apa-apa, perlahan aja, tapi nanti orang bentar lagi udah mau keluar asrama, perlahan aja nanti udah bisanya itu kita memanage pikiran kita, oh ini salah, ini benar. Baik, sudah? Oke, mungkin konseling individual kita ini berakhir. Mengingat durasi kita sudah 20 menit, lebih 5 menit kan, gak apa-apa. Jadi permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi sama adik bisa dijadikan pembelajaran bagi adik sendiri untuk memperbaiki diri adik sendiri. Nah, jadi yang mau kakak bilang, jika nanti ada permasalahan yang belum terselesaikan di konseling kita, mungkin boleh hubungi kakak kembali agar menjalin konseling ini. Jadi yang ingin kakak tanyakan, jadi konseling ini akan berakhir, adik sudah merasa cukup terluapkan emosinya? Oke, mungkin berakhirlah sesi konseling individual kita ini. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan ataupun ada permasalahan yang mau diselesaikan, boleh hubungi saya kembali. Semoga konseling individual ini membawa keberkahan untuk adik sendiri dan saya sendiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena yang lebih baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan hanya milik saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, silakan. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan praktek konseling individual. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, boleh komen di bawah ini ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.